ke tool selanjutnya, yaitu move ya, atau shortcutnya G. Move. Nanti yang kelima adalah K, mirror. Oke, sekarang kita ke move dulu. Tekan G pada keyboard ya. Oke. Lalu yang mana ingin kita move ya. Misalkan yang ini ingin kita move atau ini bebas ya. Kita selection dulu karena dia banyak garisnya. Kita selection yaitu di drag seperti ini. Tekan tombol kiri yang ngedragnya. Tekan tombol kiri, tahan, geser. Sampai ke pilih semuanya. Kalau udah merah semua lepas, berarti udah. Lalu klik tombol kanan mouse 1 kali. Lalu kita geser. Nah, pada saat kita ngegeser seperti ini, klik kanan, kita boleh juga dengan menggandakan. Nah, menggandakan, tekan shift 1 kali, maka ada angka 2 di sana. Kita klik, maka yang ini tetap ada dan dia tambah yang kedua. Ya, paham ya bedanya? Kalau dia kali 2, maka dia yang akan muncul 2 buah. Tapi kalau dia nggak kali 2, hanya bergeser saja. Contoh ini bergeser aja misalkan. Selection, klik kanan, jangan lupa matikan kali 2-nya. Tekan shift 1 kali, lalu kita geser. Seandainya geser kita itu mau ke ujung poin, kita juga bisa langsung ke poinnya. Contoh ini, kita selection, klik kanan, saya boleh langsung ke poin. Saya boleh arahkan ke poin yang lain. Misalkan ke poin ini. Jadi nggak harus di tengah-tengah. Kalau dia nggak ada tengah-tengah, boleh ke poin. Paham ya? Selanjutnya ke mirror. Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, jangan jangan lewatkan kesempatannya untuk ditanyakan ya, Bu. Sepertinya Ibu ini ya, enggak sambil mempraktekkan ya? Apa software-nya ada kendala? Hanya menonton aja ya ini ya? Kadang-kadang kalau kita hanya nonton, kelihatannya mudah, begitu dipraktikkan sendiri kok nggak ketemu gitu. Oke, saya sekarang yang ke mirror. Untuk yang ke mirror ini, mari kita sama-sama buat segitiga ya, Bu. Buat segitiga seperti saya. Bolehlah bebas ukurannya. Misalkan vertikalnya 40, dan horizontalnya misalkan 30, dan tarik garis ini ke sini. Klik kanan. Nah, ini ada persegitiga, ada segitiga ya. Nah, sekarang gunakan mirror itu apa sih? Tekan K. K ya, ini keyboardnya. K. Nanti kita sampai jam 11 ya, Ibu. Nanti jam selanjutnya sesi kedua kita langsung praktekkan berdasarkan tool-tool yang kita pelajari ini. Oke. Nah, setelah diaktifkan, dia sama dengan yang move tadi, ada di kali 2. Jadi G dan K ini hampir mirip ya. Kalau kali 2-nya nggak mau, mati tinggal tekan shift pada keyboard kita. Kalau mau tekan shift aja. Jadi bebas ya. Misalkan saya mau ya dikali 2. Lalu kita tentukan garis cerminnya dulu. Garis mirrornya. Saya garis mirrornya itu bebas. Di mana saja. Saya contohkan di sini agak ada jarak.
klik di sini. Nah, tegak lurus begini. Ya, ini bikin garis mirror. Udah selesai, maka kita tinggal tentukan yang mau dicerminkan. Kalau udah selesai, klik kanan. Karena dia dikali 2. Kalau dia nggak dikali 2, maka ya misalkan dikali 2-nya dimatikan, nggak dikali 2 nih. Begitu klik kanan, yang ini pindah ke satunya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Oke, nggak ada ya. Kita lanjutkan lagi. Apa? Tool selanjutnya namanya yang keenam D ya, atau delete untuk menghapus. Nah, misalkan saya mau menghapus desain pattern saya, tinggal tekan tombol D pada keyboard, lalu saya pilih yang mau saya delete. Boleh persatuan garis atau poin. Sorry, salah toolnya. Delete itu bukan D ya. Sebentar, salah saya kok nggak mau. D itu bukan delete tadi. Salah. Loh, kok 5, 6 ini? Oh, ada ya. Delete itu shortcutnya. Delete apa ya? Nggak ada shortcutnya ya, maaf. Delete itu ini ya. Oh, delete itu ya, erasure, maaf. E, shortcutnya erasure. Tekan E. Nah, sekarang kita boleh hapus. Tinggal diklik aja. Boleh poin, boleh garis ya. Boleh satu-satuan begini. Atau mau di blok juga boleh. Di blok boleh. Di blok begini juga boleh. Bebas. Oke, selanjutnya. Nomor 7 adalah perfect. W, shortcutnya W. Ya. Perfect itu buat apa? Perfect itu buat pecah pola dari desain menjadi pola. Nah, perfect itu buat apa? Buat pecah pola dari desain menjadi pola. Caranya gimana? Tekan W pada keyboard kita, lalu kita pilih garis segmen yang membentuk pola. Ya, saya contohkan ini pola. Saya pilih selectionnya begini aja. Searah jarum jam ya. Nah, seperti itu. Dan yang ini juga. Kalau udah selesai, klik kanan 1 kali. Maka sekarang polanya udah jadi. Nah, ini polanya. Kalau udah jadi pola, maka akan muncul pola di pattern list box.
Dan sesuai tadi settingan kita, yang tadi kita option di sini, waktu kita sebutkan grind line-nya secara otomatis, maka grind line-nya muncul secara otomatis ya. Sorry, bukan yang ini. Mana tadi grind line? Nah ini. Ore, kampuh, bukan grind line, kampuhnya ya. Kampuhnya tadi 10, nah dia langsung muncul 10 mm. Kalau ada yang nggak dibutuhkan, kampuhnya nanti tinggal kita delete. Ya. Oke. Oke, kita ke desain lagi. Selanjutnya dari Porpek udah. Selanjutnya saya akan jelaskan fungsi kompas. Ya. Salah ya. Ke-8 yaitu C atau kompas. Balik. Kompas itu apa? Kompas itu fungsinya untuk membuat garis segmen dengan membatasi dengan garis pembatas dan panjangnya itu mengikuti garis pembatas. Contohnya pada saat saya membuat garis garis pundak apa bahu ini? Shoulder armhole shoulder ya. Ini garis shoulder ini. Saya praktekkan lagi. Saya buat rectangle lebar 24, panjang 60. Ya, ini pakai tool yang barusan kita ya. Saya buat garis paralel line. Paralel line itu turun bahunya misalkan 3. Kemudian saya buat garis ya. Garis leher, lengkung leher ya. Ya, seperti ini. Misalkan bawahnya turun neck dropnya, front neck dropnya misalkan 7. Kemudian neck width-nya saya kasih 8. Udah selesai, klik kanan. Lalu saya pakai kompas untuk membuat panjang bahu ini. Dan ini ada 2 teknik ya. Ada panjang bahu itu dihitungnya, diukurnya itu horizontal, ada yang kemiringan. Nah, ini tergantung data ukur yang kita miliki. Seandainya dia kemiringan, maka kita pakai kompas seperti ini. Kompas, kita klik aja ke garis pembatas turun bahu. Maka kita bisa isi, misalkan 8, maka dia nggak akan keluar dari garis pembatas. Saya isi 10, dia tetap di garis. Geser aja posisinya. Saya isi 6 di sana. Misalkan isi 13. Nah, isi 13 dia langsung di sana. Itu fungsi kompas. Kalau kita nggak pakai kompas, kita kesulitan untuk pastinya. Misalkan saya hapus ini. Misalkan saya menggunakan intelligent pen biasa, saya mau membuat panjang bahu ini misalkan 13. Saya sulit. Karena dia nggak bisa. Ini sekarang panjangnya 4,7. Itu bukan panjang ini. Tapi jarak dari sini ke sini. Maka nggak ada pitulnya, nggak ada. Kalau mau kira-kira, kita bisa. Tapi kira-kira. Lihat nih, kira-kira. Lihat lengthnya ya. Itu ada yang warna merah, ada yang warna hitam kan. Lengthnya 11,38. D-nya 6,02. Nah, kita ikutnya yang length. Lengthnya misalkan mau 13. Kan ngira-ngiranya sulit kita. Nah, itu 13,0. Kalau mau pakai toleransi ya boleh. Kira-kiranya begitu, pakai intelligent pen. Tapi yang lebih tepat pakai kompas. Klik di poin ujung leher atas. Langsung aja klik di mana saja bebas. Klik aja. Nah, baru kita isi. Dia confirm nilainya ini 13. Itu teknik pertama. Teknik kedua gimana caranya? Ntar saya copy ini. Cara kedua. Ya. Cara kedua, saya boleh menggunakan intelligent pen juga. Misalkan ibu ukurnya dari ujung ini ke ujung sini misalkan. Ya.
maka Ibu boleh arahkan ke sini, ya, arahkan ke poin center front-nya ini, enter. Ibu masukkan, kalau dari ujung ke ujung ini nilainya sekian, kita bagi dua. Misalkan berapa? Misalkan totalnya berapa? Ada meteran nggak ya? Pinjam. Misalkan Ibu ukur, pokoknya dari yang kelima. Oh, enggak. Misalkan kita ukur dari sini ke sini lurus gitu, nilainya 40, 45, 40, 46. Maka kalau dia dibagi dua berarti 23. Maka kita isi yang ininya, yang horizontalnya ini 23 karena dia setengahnya. 45 yang 22 aja, 22 aja. Kemudian yang ini turun bahunya berapa? Turun bahunya kan 3 misalkan. Maka karena dia berlawanan dengan tanda warna merah, maka diisinya bukan 2 positif, tapi ke bawah negatif. Negatif 3. Oke. Maka dia langsung ketemu, tinggal kita tarik ke sini. Jadi tekniknya ada 2 cara. Jadi kita nggak perlu pakai ini kalau teknik yang kedua. Kalau teknik yang pertama perlu garis turun bahunya. Dan kita lanjutkan selanjutnya untuk bagian sininya. Oke, Bu, ini kita sampai di sini pembahasan sesi pertama. Nanti sesi kedua akan tim pengajar kami akan menjelaskan langsung praktik membuat pola kemeja kalau nggak salah dengan metode garis dan garis bantu. Semoga nanti di sesi kedua Ibu bisa sambil mempraktekkan juga. Karena sayang, karena materi kita di sesi kedua nanti itu materi baru. Belum banyak sekolah yang mempelajarinya. Bukan belum banyak ya, mungkin 1-2 aja ya yang udah tahu. Jadi Ibu di sekolah Ibu MGMP Jawa Barat bisa jadi yang pertama kan. Menggunakan teknik atau metode pembuatan pola CAD dengan metode garis dan garis bantu. Belum saya akhiri, silakan Ibu jika ada yang mau ditanyakan mengenai apapun, mengenai materi, mengenai apalah ya, kerjasama atau apa, silakan Ibu.